Erlinda akan memaparkan penjelasan umum mengenai desa adat Ambarita di Samosir, lebih tepatnya desa adat Huta Sialagan, serta jenis kejahatan dan juga hukumannya. Nah, desa adat Huta Sialagan ini terletak di Ambarita, Kecamatan Simanindo, di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Desa ini diberi nama Huta Sialagan dikarenakan dalam bahasa Batak, huta itu berarti desa atau kampung, sedangkan Sialagan sendiri diambil dari marga Sialagan, karena desa ini merupakan desa adat Batak Toba yang didirikan dan dipimpin oleh seorang raja yang bermarga Sialagan. Nah, masyarakat Toba Batak sendiri memandang dunia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada benua ginjang atau dunia atas, di mana ini merupakan tempat para dewa dan roh leluhur bersemayam. Yang kedua ada benua tonga atau dunia tengah, di mana tempat manusia hidup dan juga beraktivitas. Yang ketiga ada benua toru atau dunia bawah, di mana menjadi tempat roh jahat dan juga kekuatan gelap. Nah, konsep ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, leluhur, dan juga alam semesta. Desa ini juga dikenal dengan legenda patung si Gale-Gale serta tradisi tenun ulos, namun yang paling menonjol adalah sistem hukum adatnya yang dijalankan secara turun-temurun, termasuk mekanisme persidangan dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan di kursi batu persidangan. Di desa ini sendiri, kejahatan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kejahatan ringan, seperti mencuri, di mana pelaku harus mengganti kerugian 4 kali lipat dari barang yang dicuri dan jika tidak mampu akan dijadikan budak raja. Yang kedua adalah kejahatan berat seperti membunuh, memperkosa, mengkhianati desa, atau mencuri istri orang lain. Nah, biasanya para pelaku ini akan dihukum penjara atau pasung, dengan lama hukumannya akan ditentukan oleh musyawarah dari penasihat raja, korban, atau keluarganya, dan juga terdakwa, lalu akan disahkan oleh raja. Namun, para pelaku ini juga dapat dihukum berat seperti hukuman mati, yaitu dipancung, di mana mekanisme tentang hukuman ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, Devi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang ada di teknis persidangan di Desa Ambarita. Di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, terdapat situs bersejarah yang dikenal sebagai Huta Sialagan. Tempat ini merupakan warisan budaya Batak Toba yang menyimpan jejak sistem peradilan adat masa lalu. Batu persidangan adalah sekumpulan batu besar yang tersusun rapi membentuk kursi dan meja batu. Tempat ini digunakan oleh Raja Sialagan dan tetua adat untuk mengadili sebuah perkara, mulai dari sengketa keluarga hingga pelanggaran hukum adat. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang dunia bagi masyarakat Desa Ambarita. Masyarakat Desa Ambarita yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, merupakan bagian dari suku Batak Toba yang memiliki sistem kepercayaan dan pandangan dunia atau kosmologi yang sangat khas. Bagi mereka, dunia bukan hanya tempat hidup secara fisik, tetapi juga mencerminkan keterkaitan antara manusia, leluhur, roh-roh gaib, dan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Pandangan ini tercermin dalam struktur sosial, praktik hukum adat, arsitektur, serta ritual kehidupan sehari-hari. Masyarakat Ambarita meyakini bahwa dunia ini harus dijaga keseimbangannya melalui adat istiadat, hukum adat, dan norma sosial. Contohnya yaitu Huta Sialagan terdapat batu persidangan, yaitu tempat pemimpin adat dan tetua kampung mengadili yang melanggar hukum. Keputusan sidang adat tidak mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga dianggap sebagai kehendak roro leluhur dengan menjaga tatanan sosial dan nilai adat. Mereka percaya bahwa mereka menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia roh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman semua, saya Devi Oktaviani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi-regulasi yang mengatur mengenai Desa Amarila atau Desa Ambarita atau disebut juga dengan Kampung Huta Sialagan. Nah, secara khusus desa ini diatur dalam peraturan daerah dan juga peraturan Bupati Samosir. Di sini hanya menjelaskan atau mengatur mengenai
perbatasan wilayah desa tersebut. Jadi untuk hal lain-lain seperti adat istiadat dan lain-lain tidak ada peraturan khususnya. Namun untuk hal lain yang diatur itu diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur desa yang ada di Samosir, dan itu juga mencakup desa Ambarita ini. Seperti peraturan Bupati Kabupaten Samosir nomor 28 tahun 2018 tentang pengesahan peta penetapan batas desa antar kecamatan. Kemudian ada peraturan Bupati nomor 59 dan nomor 57 tahun 2018 yang mengatur tentang batas antar desa di Kabupaten Samosir. Selain itu juga ada peraturan daerah nomor 18 tahun 2006 tentang peraturan perangkat desa secara umum. Secara umum di sini termasuk desa Ambarita juga. Desa Ambarita atau desa Amarila atau disebut juga dengan Kampung Huta Sialagan. Yang terbaru peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 yang lebih spesifik mengatur tentang daerah-daerah di Kabupaten Samosir. Nah, beberapa dari teman-teman pasti sudah sempat membaca mengenai desa ini, terlebih di bahan ajar yang sudah Pak Beni berikan, di mana desa ini tuh menerapkan hukum yang membingungkan. Membingungkannya apakah hukum ini melanggar HAM atau tidak. Begitu teman-teman. Di desa ini bisa dicukup desa yang cukup spesial, di mana di sini tuh terdapat batu yang besar yang bentuknya tuh seperti meja dan kursi, di mana tempat ini menjadi tempat persidangan atau tempat mengadili untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Kejahatannya mulai dari kejahatan yang ringan sampai kejahatan yang berat, seperti pencurian, pemerkosaan, terus pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, di desa ini apabila kejahatannya termasuk kejahatan ringan, itu akan dihukum pasung atau dirantai, ya seperti itu kurang lebih teman-teman. Dan kalau misalkan mereka melakukan kejahatan yang berat, mereka bisa diadili dengan hukuman pancung. Atau di sini disebut dengan pancung mayat, di mana kepala mereka terpenggal. Apabila seseorang ditetapkan sebagai pelaku yang melakukan kejahatan yang berat, mereka akan disidangkan di batu tersebut dan mereka akan menetapkan tanggal eksekusi, di mana tanggal ini ditentukan sesuai dengan hari-hari yang dianggap lemah, karena mereka di sana percaya apabila orang yang berani melakukan kejahatan yang cukup berat berarti mereka memiliki ilmu yang lebih dari sekedar manusia, di mana mereka menganggap itu seseorang si pelaku ini memiliki ilmu seperti ilmu hitam dan lain-lain. Jadi mereka menetapkan tanggal-tanggal yang dianggap melemahkan orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Nah, pada saat eksekusi, biasanya eksekusi ini dijalankan secara dramatis, teman-teman, di mana si pelaku ini akan dibaringkan di batu besar persidangan tadi, lalu mukanya ditutup oleh kain ulos. Selanjutnya, dia akan diberi minum ramuan-ramuan yang mereka percayai bisa melemahkan kekuatan-kekuatan magis yang ada di tubuhnya. Selanjutnya dia akan dipukul menggunakan kayu yang mereka anggap magis juga dan bisa melemahkan kesaktian orang tersebut yang kayunya itu berbentuk kepala manusia. Setelah itu pakaian si pelaku ditanggalkan atau dilepas semuanya, lalu tubuh sang pelaku disayat-sayat sampai dia mengeluarkan darah. Darah yang keluar membuktikan jika si pelaku itu tidak kebal akan benda-benda tajam. Nah, setelah berdarah-darah, si pelaku ini akan disiram dengan air asam. Setelah makin lemah, baru hukuman pancung ini dilaksanakan, di mana si kepalanya itu akan ditaruh di seperti gapura masuk di desa mereka. Ini menunjukkan agar
warga ataupun orang lain tidak melakukan kejahatan di desa tersebut. Jadi menakut-nakuti gitu. Selanjutnya jantung dan hati akan dimakan oleh raja, terus tubuhnya akan dilemparkan ke sungai, dan setelah itu warga akan dilarang untuk melakukan aktivitas di danau, di danau selama 7 hari 7 malam. Setelah itu diperbolehkan, dan apabila si kepala itu sudah membusuk maka akan dibuang ke hutan, dan warga dilarang beraktivitas di hutan selama 3 hari 3 malam. Karena masyarakat adat ini bertempat di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, pasti teman-teman bertanya-tanya bagaimana hukuman ini dilaksanakan, sedangkan secara praktiknya si hukuman ini tuh melanggar HAM. Nah, hukuman ini atau tradisi ini dipraktikkan hingga abad ke-19. Setelah itu tidak ada lagi hukuman seperti itu diterapkan di desa ini, teman-teman. Karena tentu saja apabila praktik ini masih dijalankan sampai sekarang, pasti akan melanggar nilai-nilai HAM. Seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana penyelenggaraan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia, walaupun desa tersebut termasuk desa adat atau desa yang ditempati masyarakat adat. Baik, itulah penjelasan dari regulasi-regulasi yang mengatur tentang Desa Amarila atau Desa Ambarita atau disebut juga dengan Kampung Huta Sialagan. Semoga penjelasan ini menjawab kebingungan dari teman-teman semua, terutama mengenai praktik-praktik yang dilaksanakan di desa ini. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Salojaki. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy adalah komunitas adat yang tinggal di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka ini merupakan bagian dari suku Sunda yang menetapkan hidup berdasarkan aturan adat turun-temurun yang disebut dengan Pikuku Karuhun, yang menetapkan prinsip menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam ini sangat ketat menolak terhadap modernisasi, seperti tidak memakai alat elektronik, kendaraan, pakaian berwarna, ataupun alas kaki. Sedangkan Baduy Luar ini lebih longgar, boleh berinteraksi dengan dunia luar, seperti menggunakan pakaian berwarna. Baduy Luar ini berperan sebagai jembatan antara Baduy Dalam dan masyarakat luar. Selanjutnya, jenis kejahatan dan hukuman dalam masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy tidak mengenal sistem hukum formal seperti penjara dan pengadilan negara. Sebaliknya, mereka mengandalkan hukum adat untuk dijalankan oleh pemuka adat seperti Puun, Jaro, dan Pangewa. Pelanggaran terhadap adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan alam dan leluhur, sehingga hukumannya bersifat sosial, spiritual, dan moral. Jenis kejahatan dan teknis hukumannya, yang pertama, melanggar aturan adat atau disebut pikuku. Contoh larangannya ialah memakai pakaian modern, memakai paku dalam bangunan, memakai elektronik, terkhusus untuk masyarakat Baduy Dalam. Hukumannya ialah teguran adat, upacara pembersihan, dikeluarkan sementara atau permanen dari kampung. Yang kedua, pencurian. Meski sangat jarang terjadi, namun jika terjadi, hukumannya bisa berupa teguran keras, pengembalian barang, denda hasil bumi, dan pengucilan sosial. Jika berat bisa diasingkan. Yang selanjutnya, perzinahan atau perselingkuhan. Hukumannya bisa berupa pernikahan paksa jika kedua pihak sepakat, pengusiran dari kampung, ritual penyucian kampung. Yang selanjutnya, pembunuhan. Ini termasuk kejahatan berat. Hukumannya diusir permanen dari komunitas, dilaporkan ke pihak luar jika perlu, dan dilakukan ritual besar untuk memulihkan keseimbangan spiritual kampung. Yang selanjutnya, merusak alam seperti mendebang pohon terlarang, berburu sembarangan.
Hukumannya bisa didenda, adat, larangan berkegiatan di alam tertentu, alat dirampas, dan dilakukan upacara pembersihan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Hai guys, aku Zakia Eka Mulia Fadila. Di sini aku akan menjelaskan terkait tindakan apa aja sih yang dilarang di Desa Baduy. Seperti yang kita ketahui ya guys, Desa Baduy ini adalah salah satu desa adat yang masih memiliki banyak peraturan, dan peraturan-peraturan ini mereka sebut sebagai pikuku. Nah, kemudian tindakan apa aja sih yang masih dilarang hingga saat ini? Yang pertama, mereka masih melarang terkait modernisasi dan juga teknologi. Jadi mereka tidak menggunakan alat komunikasi seperti handphone, dan mereka juga tidak melakukan kendaraan bermotor. Sebaiknya mereka akan berjalan kaki untuk menempuh suatu tujuan mereka. Kemudian selain itu juga penjagaan dalam lingkungan dan alam. Mereka masih menggunakan cara tradisional. Mereka juga tidak menggunakan pupuk karena pupuk memiliki bahan kimia yang mereka percaya akan merusak alam. Dan juga mobilitas dan interaksi sosial, di mana masyarakat Baduy ini tidak seperti kita yang bebas berinteraksi sosial dengan siapapun. Justru mereka menjaganya sebagai salah satu adab daripada mereka. Kemudian yang keempat, sanksi sosial. Mereka juga memiliki sanksi sosial bagi warganya apabila melakukan pelanggaran. Misal, salah satu warga Desa Baduy Dalam melakukan suatu pelanggaran, maka ia akan diberikan denda ataupun teguran. Tapi jika tindakan itu sudah sangat mengguncang, maka mereka akan dikeluarkan dari Baduy Dalam secara sementara sebagai bentuk hukuman. Tapi ada juga nih yang dikeluarin dari Baduy Dalam itu secara permanen, jadi mereka tidak boleh masuk lagi ke dalam Baduy Dalam. Kemudian kehidupan sosial dan spiritual. Seperti yang kita ketahui, Baduy ini menganut agama kepercayaan. Jadi kepercayaan mereka ini bukan kepada Tuhan, melainkan kepada pohon dan juga batu dan juga lain-lainnya. Nah, terus selain itu aku juga bakal ngejelasin nih terkait tindakan ini nih dilarangnya dan juga terkena sanksinya nih kepada warga Baduynya saja atau kita juga sebagai orang luar. Next penjelasan bakal aku jelasin. Nah guys, selanjutnya yaitu terkait tindakan atau sanksinya dan juga peraturan ini nih berlakunya kepada siapa aja sih? Pertama, yang pastinya peraturan ini tuh sangat berlaku kepada warga bagian Baduy Dalam, karena Baduy Dalam ini adalah Baduy yang paling dalam, dan juga orang-orang di Baduy Dalam ini sangat amat ketat mereka menjalankan peraturan yang telah ada. Nah, ada 3 desa di Baduy Dalam, yaitu Desa Cibeo, Desa Cikertawana, dan juga Desa Cikesik. Kemudian, bukan cuma Baduy Dalam tapi juga Baduy Luar. Baduy Luar juga tetap menaati peraturannya. Baduy Luar ini adalah Baduy bagian lingkungan Baduy yang di luar daripada Baduy Dalam. Kemudian yang ketiga adalah orang luar atau wisatawan seperti kita yang bukan orang Baduy juga tetap harus menaati peraturan. Kemudian apa sih sanksi yang bakal didapetin nih sama warga Baduy apabila mereka itu melanggar peraturan yang telah ada? Nah, warga Baduy tidak memberikan kejahatan dalam tindak pidana itu dalam bentuk kejahatannya, tapi mereka itu membagi seperti seberapa berat atau seberapa ringannya kejahatan yang mereka lakukan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Seperti untuk tindak pidana yang berat, mereka akan melakukan pembersihan batinnya dengan cara serapati. Kemudian yang kedua, apabila tindak pidananya itu ringan, mereka akan melakukan pembersihan hatinya dengan ngebokoran. Juga ukuran berat ringannya ini diatur atau diukur dari seberapa guncangan yang dirasakan atas sanksi yang telah mereka lakukan. Kemudian, wilayah Baduy Dalam ini adalah kawasan yang paling sakral. Tempat aturan adat paling ketat diterapkan itu ya di Baduy Dalam. Sedangkan di Baduy Luar, yaitu zona penyangga antara dunia luar dengan Baduy Dalam, aturan adatnya tetap berlaku, tapi nggak seketat yang ada di Baduy Dalam. Nah, kemudian untuk seluruh tanah wilayah Baduy, aturan adat ini berlaku menyeluruh, termasuk pengelolaan hutan, sungai, pertanian, dan juga kehidupan sosial yang ada di Baduy. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih. Halo, aku Naura. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan mengenai adakah aturan yang secara khusus mengatur di Baduy.
Nah, teman-teman, masyarakat Baduy ini diakui dan dilindungi melalui berbagai regulasi nasional dan daerah meskipun tidak diatur dalam satu undang-undang khusus. Secara nasional, perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, regulasi ini menjadi dasar hukum utama untuk menjamin keberadaan dan hak masyarakat Baduy atas tanah, budaya, serta sistem sosial tradisionalnya. Kemudian di tingkat daerah, Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2015 secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Baduy sebagai bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Nah, perda ini menjamin hak mereka atas wilayah, budaya, dan perlindungan dari intervensi luar.